Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ADS, ada apa dengan sekitar. Masih bersama kami dari Departemen Sosial Kemasyarakatan Himasa. Untuk konten ADS kali ini bisa dibilang merupakan konten yang spesial karena konten kali ini merupakan konten penutup atau episode terakhir dari series ADS. Oke, untuk konten kali ini kita akan ngobrol santai saja perihal apa kesan-kesan selama kepengurusan kita di Himasa pada tahun ini. Mungkin yang pertama nih dari saya sendiri ingin tanya nih ke Kang Biu gitu ya. Kang Biu ini kan udah ada di akhir apa ya, mungkin akhir Hayat, semester akhir mati gitu tahu. ya, semester akhir Oh waktu iya, tahun ini tuh kan semester akhir gitu ya. Nah, kenapa sih Kang Biu itu masih pengen ikut atau join di Soscam lagi gitu? Satu-satunya lagi, Don. Ya, 2016. satu-satunya 2016 nih. Apakah emang karena gabut atau gimana? Kayaknya gabut ya. Gue Atau disuruh pertamanya awalnya Tasya, saya masih Farel. lama lulusnya gitu, siapa tahu kan. eh Gimana ya? Mungkin udah terlanjur senang kali di Soscam. Terus apalagi sama anak satu ini nih, yang kecil ini nih. Itu kayak buat ngejalanin organisasi itu kayak seru aja gitu. Jadi ikut masuk deh buat terakhir. Dan jadi yang beda aja gitu. Enggak, gabut mah enggak. Hari sibuk mah. Tidur, makan. Intinya mah gitu. Pengen ikut ngebantu juga. Selagi masih ada napas terakhir lah di himpunan. Kayak gitu. Tapi kenapa sih milih Himasa gitu? Maksudnya kan bisa aja gitu ikut di BEM gitu kan, misalkan gitu. Kenapa memilih Himasa gitu? Kan setiap orang itu pada akhirnya pulang ke rumahnya sendiri. Keren. Ya. Nah, Teh Tasya ini kan tahun lalu di Soscam jadi staf. Nah, tahun ini naik jadi kepala departemen di sosial kemasyarakatan. Nah, gimana sih ceritanya Teh Tasya ini dari yang tahun lalu staf kemudian sekarang tahun ini menjadi kepala departemen. Kenapa jadi kadep? Ditawarin. Ya sih, Bi. Keren ya ditawarin loh. Biasanya orang minta jabatan dia ditawarin. Kalau misalnya ditanya alasan, mungkin Abiu lebih tahu lah ya alasannya kenapa gitu. Kalau aku sih termasuk orang yang dipersuade sama Abiu, kayak katanya ayo Syah maju gitu jadi kadep, nggak apa-apa gitu. Soalnya ada aku juga yang bakal bantu, makanya dia jadi staff lagi gitu. Ya, kenapa Teh Tasya ini pada akhirnya mungkin bisa dibilang aktif atau memilih aktif juga di Himasa gitu? Memilih aktif di masak gitu ya. Karena dari maba aku udah aktif di masak. Ya nggak Bio? Tapi emang dari dulu tuh aku pernah pengen minat aktif di BEM. Tapi pas aku lihat kayaknya lebih asik di masa gitu. Karena mungkin pas aku maba tuh angkatan-angkatan atas tuh juga merangkul dan membawa lah. Misalnya nanti kamu coba aja di Hima dulu. Kalau misalnya nggak cocok ya tahun depan bisa ke BEM kemana-mana gitu kan. Udah karena pas tahun pertamanya udah cocok ya udah dilanjut aja tahun keduanya. Kenapa Andika itu memilih Soscam gitu untuk ya menjadi tempat belajar gitu ya di Hima gitu? Jadi alasannya sebenarnya aku itu tertarik pada dunia sosial sama dunia seni. Jadi pas milih itu aku milih Senbora sama Soscam. Jadi lebih ke sosial sih. Jadi tertarik sama itunya, kegiatan-kegiatannya. Nah mungkin kembali lagi nih ke Kang Bio dan Teh Tasya. Mungkin sama pertanyaannya seperti tadi ke Andika gitu ya. Kira-kira kenapa sih kalian itu akhirnya memilih Soscam gitu? Maksudnya di antara departemen-departemen lain, kenapa memilih Soscam? Gitu? Ada apa dengan Soscam? Bentar. Ini kedengeran nggak suara orang ngelas? Ada. Ada ya? Bentar. Kita tunggu dulu ya. Agak susah soalnya sebelah lagi ngebangun. Bentar. Lama amat. Udah. Nah, selanjutnya itu yang kayak tadi Nil sama Andika. Orang itu pasti ngelihat itu pertama kali
dari hal yang bisa mereka nilai gitu. Salah satunya proker. Nah waktu itu di Gama sendiri proker itu sangat menarik dan kadepnya juga asik gitu. Akhirnya dari situ mulai mencintai yang namanya sosial kemasyarakatan. Sampai akhirnya nyoba pulang ke rumah ke himpunan, masuk ke soskem kayak gitu. Dan akhirnya ketemu satu anak kecil ini salah satunya dan anak-anak yang lain. Dan akhirnya saya juga mengabdi kepada dirinya gitu. Anakku adalah ibuku saat ini. Gitu. Selanjutnya nih ke Teh Tasya. Tadi itu pertanyaan tentang tadi itu naon sih pertanyaan naon? Halo, lupa. Kenapa pengen di sosmed kan sih? Oh, Iya. kenapa memilih soskem gitu? Kenapa memilih soskem? Kalau pilihan aku dulu itu ada pendidikan sebelumnya. Tapi maksudnya ke soskem. Tapi aku juga suka di soskem. Pengen aja gitu nyoba ke sosial-sosialan gitu. Habis itu sama bio lagi diajarinnya. Makin asik gitu. Nah, buat Insania sendiri yang ingin orang tanyakan itu kenapa akhirnya memilih Himasa dan juga memilih soskem sebagai tempat belajar berorganisasinya mungkin. Soalnya aku bingung awalnya mau ngambil departemen apa. Karena kan kalau misalnya ngambil departemen itu harus ada yang niat gitu ya. Nah, ternyata hati aku cuma nyantolnya di sini nih, di sosmed. Nyal ini ya, selain tadi aktif di luar juga. Nyal ini kalau masalah Maaf, putus. Kang, boleh dulu lagi nih, Kang. Anak presiden lewat. Nah, untuk Doni coba, kenapa dulu memilih soskem dan juga Himasa? Kenapa memilih soskem? Karena awalnya tuh orang pengen ikut ke Medco. Kenapa ikut Medco? Karena pengen belajar edit tadinya tuh. Cuman mungkin saya pikir kayaknya kalau ke Medco harus udah punya basic, bukan waktunya belajar gitu maksudnya. Jadi ya sudah, akhirnya milih soskem. Kenapa memilih soskem? Karena ya bisa dibilang orang cukup suka proker-proker yang berkaitan dengan sosial gitu ya. Sehingga ya akhirnya milih soskem. Dan kenapa Himasa? Karena menurut orang selain chance-nya untuk masuk Himasa itu lebih tinggi daripada di Gama dan Kema, ya paling enggak mungkin secara emosional mungkin ya dalam tanda kutip lebih dekat ke Himasa daripada ke Gama dan juga Kema. Nah, karena itulah akhirnya memilih Himasa gitu. Oh, dan ternyata di soskem juga belajar edit ya kan? Iya, makanya itu. Iya, ternyata. Don, mana senang gak di soskem? Seneng lah. Oh, berarti kita nanyanya keseluruhan aja nih. Impression mereka satu-satu di soskem gimana gitu. Awalnya kan aku itu diterima di organisasi di lingkup universitas itu di Hima. Itu udah seneng banget. Oh, akhirnya lolos setelah di BEM Kema nggak lolos itu. Saya mengharapkan itu semoga lolos di soskem. Karena aku pengen berorganisasi gitu. Ya gitu deh, Kang. belum ada yang bisa dihasilkan sih kalau aku. Jadi kayak proker aku juga nggak jalan, cuma jadi webinar. Ya kan itu jalan. Ya, itu udah berjalan dan bagus kan kemarin. Harus cobain dulu ya kalian kalau yang mau masuk soskem, adik-adik semua. Nah iya, baru tahu deh. Buat kalian harus coba deh masuk soskem. Siapa tuh KDP diantara dari bertiga ini gitu kan, kita nggak ada yang tahu. Sebenarnya sama gitu ya, mungkin berharapnya keterima gitu karena kalau saya pribadi nggak nge-apply, nggak ikut di Gama, nggak mencoba di Gama, nggak di Kema, jadi ya satu-satunya untuk di universitas gitu ya, yang organisasi proper ya Himasa gitu, dan akhirnya ya keterima dan ya cukup senang gitu ya, maksudnya orang-orangnya pun ya baik lah ya, meskipun pertama kenal Kang Bio, naon sih jelema so asik gitu kan, ya bersyukurlah masuk soskem. Impresinya seneng. Pertama tuh emang takut kan, pasti takut lah. Nah, ya. Tapi setelah udah ngelewatin beberapa tahap kayak
dibimbing juga lah sama Kang Biu, sama Ardinya juga, sama teman-teman kadep yang lain. Jadi kenapa aku senengnya juga di Soskem tuh, dan aku merasa nggak ini apa ya, nggak ada beban gitu loh. Karena kalau aku boleh jujur emang karena Soskem rame gitu. Walaupun nggak terlalu rame-rame banget kayak dulu-dulu pas sebelum pandemi atau awal-awal pandemi itu kan kita rame banget tuh tiap hari. Walaupun Ya. sekarang udah sibuk masing-masing, tapi aku merasa ya walaupun kita punya kesibukan masing-masing, tetap aja kita bisa komunikasikan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Himatulya. Aku salah satu anggota dari Soskemnya Himasa yang diketuai oleh Tasya. Aku mau ngasih kesan pesan selama aku ada di Himasa, tepatnya di Soskem. Yang pertama, itu tuh asik banget gitu. First impression aku pertama kali mungkin bakalan agak canggung karena ini pertama kali akunya gabung ke lingkup himpunan gitu, tapi ternyata bener-bener nihil gitu. Di Soskem bener-bener asik banget dan fleksibel, dan yang terpenting anak-anaknya tuh saling ngerti satu sama lain, baik dari cara bercanda, baik dari ketika kita berdiskusi, maupun hanya sekedar cerita-cerita hal-hal random di sekitar lingkungan kita. Dan menurut aku itu harus diacungin jempol banget, karena sosialisasi antar anak Soskem ini bener-bener bagus. Soskem ini menurut aku satu dari beberapa bidang organisasi yang buat aku betah ada di dalamnya gitu, karena anak-anaknya bener-bener receh banget, dan itu buat aku ketawa setiap saat. Selama beberapa bulan ini sama mereka itu benar-benar ningkatin kebahagiaan aku dan juga tentunya pengalaman aku dari Soskem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Sida Weria dari Departemen Sosial Kemasyarakatan Himasa. Pesan-pesan aku selama menjadi bagian dari Departemen Sosial Kemasyarakatan, aku merasa senang karena program kerja yang telah aku laksanakan tidak terlalu mudah dan tidak juga dibilang. Aku juga merasa senang karena memiliki kepala departemen yang sangat baik hati dan juga penuh semangat. Staf-staf departemen sosial kemasyarakatan yang lain gokil-gokil, kocak habis. Pokoknya departemen sosial kemasyarakatan gokil abis dan mantap. Kemudian tetap semangat terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Nur Mutakir. Di sini saya akan menyampaikan kesan-pesan saya selama berada di Soskem. Menurut saya, kesan saya selama di Soskem, anak-anaknya tuh pada seru-seru, pada kompak-kompak, pada lucu-lucu, apalagi kadepnya seru banget. Pesan saya terhadap Soskem yang akan datang, semoga Soskem yang akan datang bisa lebih seru, bisa lebih kompak, bisa menjalankan amanah dengan baik dan benar. Sekian dari saya kesan pesannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin sekian saja konten kita pada ADES kali ini. Terima kasih sekali untuk semua teman-teman kabinet kabinet Al-Hazen, kabinet Al-Hazen dan juga teman-teman sastra Arab yang lainnya. Terima kasih sudah membersamai pada 1 tahun kepengurusan kita kali ini, sudah menonton ADS di setiap episodenya. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi pada saat ntar kuliah offline. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ADS, ada apa dengan kita? Sampai jumpa lagi.